Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi putra putri yang saya sayangi. Pada hari ini kita akan belajar beberapa materi. Kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Sebelumnya mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi bahasa Indonesia yang pertama yaitu kalimat tanya atau kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, kalimat tanya itu dibuat dengan menggunakan kata tanya. Ini namanya kata tanya ya. Kata itu ya seperti ini, ada apa, siapa, berapa, kapan, bagaimana, di mana, kemana, mengapa. Nah, kalau kalimat itu sudah nanti kelompok beberapa kata dijadikan satu menjadi kalimat. Nah, ini namanya kata. Nah, kalimat tanya itu kan menggunakan kata tanya. Nah, yang pertama ini menggunakan kata tanya apa. Contoh ya, fungsi atau kegunaannya itu menanyakan benda atau suatu hal. Yang kedua, siapa, menanyakan orang atau nama orang. Yang ketiga, berapa, menanyakan jumlah. Yang keempat, kapan, menanyakan waktu. Selanjutnya, bagaimana, menanyakan cara atau keadaan. Di mana, kemana, dari mana. Nah, itu kan kata tanya, itu menanyakan tempat. Lalu mengapa, menanyakan sebab atau alasan. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kata kalimat tanya yang menggunakan kata tanya yang sudah kita bahas tadi satu-satu. Kata tanya pertama, kata tanya apa? Contohnya, apa yang kau pegang? Nah, letak kata tanya itu boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah. Jadi meletakkan kata tanya itu boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah. Begitu. Jadi tidak harus di depan. Contohnya, apa yang kau pegang? Kau memegang apa? Memegang apa kau? Nah, gitu. Cuman biasanya memang kata tanya itu biasanya letakkan di depan, tetapi diletakkan di belakang, di tengah pun boleh. Ya. Yang kedua, kata tanya siapa, contohnya siapa nama adikmu. Biasanya ada kata tanya itu begini, siapa nama adikmu. Nah, lalu yang selanjutnya, berapa jumlah kambing itu. Nah, kapan kamu lahir. Lalu kata tanya bagaimana cara membuat mobil. Di mana engkau sekolah? Lalu kata tanya mengapa dia tertawa. Nah, ini ya. Jadi ini tadi contoh kalimat tanya. Nah, selanjutnya kita membandingkan bilangan. Cara membandingkan bilangan itu dengan melihat pada angka-angka pada bilangan itu. Caranya itu ambil atau lihatlah pada angka paling depan. Karena kita memakai ratusan, puluhan, satuan saja, maka lihatlah angka paling depan dulu atau yang ratusan. Itu yang besar, maka itu yang kita caplok atau yang ditanda ini, ditanda orang sedang membuka mulutnya kalau diibaratkan. Nah, lalu yang kedua, itu seandainya ini sama ratusannya, maka lihatlah pada puluhannya. Nah, yang kedua ini, kan ini angka 5, sini angka 6. Nah, maka besar yang 6. Karena ini puluhan, karena ratusannya udah sama 3. Puluhannya berbeda. Besar yang 6, maka nah, yang ini cucuknya tanda cucuk atau paruhnya ke sana, tanda membuka mulutnya ke yang besar. Lalu yang ketiga,
Ini kita lihat ratusan sama, puluhannya sama, maka kita lihat pada satuannya. Di sini 7, di sini angka 3. 7 dan 3 besar 7, maka tandanya ya tanda membukanya ke yang besar. Kemudian yang keempat, ini kita lihat ratusan, puluhan, satuan sama, semuanya sama, maka tandanya tanda sama dengan. Selanjutnya kita akan belajar seni budaya dan prakarya. Kita akan menirukan gerakan tari, menirukan gerakan alam. Pada kesempatan ini gerakan alam pohon. Nah, gerakan alam itu mungkin bisa pohon, mungkin air, angin, ya, menirukan gerakan alam. Dan juga bisa menirukan pula gerakan binatang. Nah, pada kesempatan ini kita akan menirukan gerakan alam, yaitu gerakan pohon. Yang pertama ini gerakan dahan pohon yang bergoyang tertiup angin. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang kedua gerakan bunga mekar, ya, bunga mekar dari kuncup sampai menjadi mekar. Nah, dari ini kecil, badannya agak jongkok, lalu mulai berdiri, kemudian berdiri tegap dengan tangan membuka. Seperti ini ya. Kemudian yang ketiga gerakan angin ribut. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah anginnya berputar, tangannya berputar. Ini gerakannya seperti ini, tangan ke depan lalu badannya digoyang-goyangkan. Lalu yang ini adalah badannya, tangannya digerakkan, badannya juga ikut berputar. Kalau yang pertama tadi cuma tangannya yang diputar, kalau yang ini sampai badannya diputar. Ini anak-anak bisa lihat pada buku yang sudah anak-anak ambil kemarin, pada buku materi 2A, buku tematik 2A pada halaman 61 sampai 62 ya. Bisa anak-anak lihat di situ. Baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar kemudian pada materi batik. Nah, batik ini juga bisa anak-anak baca pada halaman 6 sampai halaman 11 ya. Kita akan belajar mengenai jenis batik. Nah, jenis batik itu ada 4. Yang pertama batik tulis, yang kedua batik cap, yang ketiga batik printing, yang keempat batik kombinasi. Batik tulis itu apa? Batik tulis itu batik yang cara membuatnya menggunakan canting tulis. Batik cap apa? Batik cap adalah batik yang cara membuatnya menggunakan canting cap. Batik printing batik apa? Batik printing adalah batik yang cara membuatnya menggunakan sablon. Lalu batik kombinasi itu batik yang bagaimana? Batik kombinasi adalah batik yang cara pembuatannya menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi canting tulis dan canting cap. Jadi ini menggunakan teknik membuat batik tulis dan batik cap dicampur atau dikombinasi. Sekarang alat dan bahannya itu, batik tulis itu ya, yang jelas canting tulis, lalu ada kain mori, lalu ada malam atau lilin, pewarna, gawangan itu untuk meletakkan kain, lalu ada wajan, ada kompor. Wajan nanti untuk malamnya itu supaya cair, nanti diambil pakai canting, dipanaskan di atas kompor yang menyala. Seperti itu. Lalu batik cap itu ya sama, hampir sama, cuma nanti pakai canting cap. Memang ada perbedaan, dan kalau batik cap itu memakai meja cap ya, jadi memang ada perbedaan. Nah, lalu bukan wajan yang dipakai, biasanya loyang nanti untuk meletakkan canting capnya. Canting capnya itu kayak setrika ya, modelnya, cuma nanti gambarnya adalah gambar batik nanti dicapkan. Yang ketiga batik printing adalah batik yang cara membuatnya menggunakan sablon tadi. Alatnya ya sama, ada kain mori, ada pewarna, dan memakai alat sablon. Yang keempat batik kombinasi. Batik kombinasi
adalah seperti tadi. Ini adalah campuran. Cara membuatnya campuran menggunakan canting tulis dan canting cap. Bahannya ya campuran dari bahan membuat batik tulis dan batik cap seperti yang telah kita bahas di depan tadi ya. Selanjutnya ini adalah gambar. Contoh gambar. Ini adalah gambar batik tulis. Ibu-ibu sedang membatik ya, membatik pakai canting tulis. Ini namanya batik tulis. Yang kedua, ini adalah batik cap. Nah, ini seorang bapak-bapak sedang membuat batik cap nih. Kemudian ini adalah batik printing. Nah, printing yang memakai sablon seperti ini. Nah, ya mungkin pertemuan pada hari ini materi yang kita bahas mungkin itu ya anak-anak putra-putri. Bisa kita sambung lagi di lain waktu. Ada tugas yang nanti bisa dikirim di Google Classroom, baik tugas tematik maupun tugas batik. Kita tutup bersama pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.